kali ini kita akan mengomentari ataupun menanggapi ya sebuah video yang beredar Pak Pendeta. Ya. Di mana beberapa waktu yang lalu itu Kementerian Agama ya memutuskan untuk membuat atau mencetak satu baju batik yang tentu saja itu nantinya akan digunakan di dalam kedinasan ya saat ke kantor di Kemenak ya. Jadi pegawai-pegawai Kemenak wajib menggunakan baju batik tersebut. Nah, persoalannya adalah di dalam baju batik tersebut itu ada gambar masjid, kemudian ada gambar gereja, plus juga ada salibnya, lalu ada juga viara dan motif lain. Nah, teman-teman sekalian, ada satu cuplikan video yang akan kita dengarkan bersama mengenai keberatannya dan kekurang setujuannya jika baju batik itu dicetak lalu disuruh ya pegawai-pegawai Kemenak untuk menggunakan baju tersebut. Nah, oleh karenanya mari kita langsung saja dulu untuk menonton videonya. Saya mendapatkan kiriman gambar baju batik yang menurut pengirim, baju yang ada di belakang saya ini adalah baju yang akan digunakan sebagai seragam oleh Kementerian Agama. Di bagian atas ini adalah gambar masjid, dan di bagian tengah ini yang ada tanda panah, di sini adalah gambar gereja, plus ada salibnya juga. Di bagian paling bawah di sini ada gambar vihara. Saya paham bahwasanya Kementerian Agama itu dibuat untuk semua agama. Cuman perlu dipahami juga bahwasanya di Indonesia ini mayoritas adalah umat Islam, dan mayoritas orang-orang di Kementerian Agama juga adalah orang Islam. Artinya kalau informasi ini benar, yang akan menggunakan baju ini adalah orang Islam. Saya ngebayanginnya begini, bagaimana kalau nanti baju ini digunakan oleh orang Kemenak, terus kemudian dia masuk masjid dan menjadi imam. Oke. Teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan ya dari seorang komentator soal baju Kemenak ini. Nah, Pak Pendeta kita sudah dengarkan sendiri tadi. Ya. Kalau Pak Pendeta sendiri, bagaimana tanggapannya? Apakah ada keberatan juga atau kurang tepat baju tersebut kok dicampur antara masjid, gereja, vihara? Kalau menurut Pak Pendeta sendiri seperti apa? Ya, menurut saya bahwa sebenarnya baju ini sangat bagus sekali. Kenapa? Ketika kita melihat rencana ini dibuat untuk baju batik yang dipakai oleh Kementerian Agama, khususnya untuk dinas yang akan dipakai nantinya pada saat mereka pakai pada saat ditentukan pemakaian baju itu. Tapi kalau menurut saya bahwa inilah kebersamaan. Kalau di Kementerian Agama sudah mencari suatu hubungan yang baik di atas, maka itu berdampak kepada masyarakatnya. Tapi kalau kementerian saja saling kotak-kotakan ini bagian ini, itu membuat tidak ada sesuatu dampak kepada masyarakat. Tetapi melalui ini adalah suatu dampak yang baik untuk membawa kerukunan, kesatuan ini beragama, sehingga ketika sudah terlaksana di atas, maka di bawah juga nanti pasti ada dampaknya. Ya, betul. Kita saling berdampingan, Pak Pendeta ya. Saling berdampingan. Oke, Pak. Jadi kan kalau kita dengarkan dari videonya itu kan dia mengatakan bahwasanya dia paham bahwa di Indonesia ini adalah mayoritas Muslim. Nah, tapi perlu diingat juga bahwa pegawai-pegawai di Kemenak itu katanya adalah orang-orang Islam sendiri. Jadi yang menggunakan baju tersebut adalah orang-orang Islam sendiri. Nah, kalau Pak Pendeta sendiri, ya tentu saja di Kemenak apakah ada Kristen ya atau bagaimana, tapi kalau misalnya ada Kristen dan ataupun ya baju tersebut beredar juga dan bisa digunakan oleh orang-orang Kristen, kira-kira dampak negatif ada nggak Pak kepada Kristen? Mungkin itu tidak boleh gitu menggunakan, atau mungkin haram bawa ke gereja gitu. Seperti apa pendapat Pak Pendeta di situ mengenai baju itu? Menurut saya, kalau soal baju ini ada gambar masjid, ada gambar gereja maupun vihara, itu sebenarnya itu hanya lambang. Tetapi untuk masuk di dalam pemakaian sehari-hari atau waktu itu tidak mempengaruhi sebenarnya. Kenapa? Karena kita lihat bahwa ketika kita pakai baju yang ada gambar logo apapun, karena itu sudah ditentukan pada saat dicetak, artinya kita sebagai masyarakat tinggal hanya memakai, ya, tanpa ada tujuan-tujuan yang lain. Sehingga ketika ini dipakai, dimanapun nantinya Kementerian Agama pakai pada hari apa,
Ini sebenarnya membuktikan bahwa kebersamaan di Kementerian Agama, dan kalau ada tujuan lain sebenarnya tidak ada, itu kan hanya kebersamaan. Tapi kalau ada dampak negatifnya bagi Kristen sebenarnya tidak ada. Justru ini Kristen senang ya. artinya di atas sudah bersatu, bahkan di bawah juga bersatu, sehingga tidak ada kota-kota lagi. Ya, berarti ada nilai positifnya bagi kita ya Pak Pendeta ya. Jadi karena cenderung ya, maaf kata saja ya buat teman-teman kita yang lain itu yang mereka kan anti dengan salib, mereka anti dengan gereja gitu ya. Makanya di beberapa tempat itu ya gereja disegel, gereja ditutup, kemudian gereja dibakar gitu ya, gereja dihancurkan gitu. Itu agak sering terjadi di Republik Indonesia ini. Nah mungkin ya, ini pendapat saya teman-teman sekalian, mungkin tujuan daripada Kementerian Agama ini membuat sebuah baju batik tersebut agar adanya kesatuan, adanya kebersamaan dalam umat beragama, baik itu Islam, baik itu Kristen, Konghucu, Hindu, dan juga Buddha dan Katolik misalnya, supaya ada kebersamaan, ya kan Pak? Ya ada kebersamaan. Jadi bagi kita, ya kita pendeta juga sebagai tokoh agama Kristen, sebagai gembala sidang, tentu saja tidak ada nilai negatif kepada umat ya, seperti yang jelas oleh Pak Pendeta tadi. Justru yang ada adalah nilai positif, mendatangkan yang namanya itu suasana baik. Itu ya bagus ya. Kita di Indonesia itu walaupun kita berbeda agama, tapi kita tetap satu. Karena itulah yang merupakan semboyan kita di Bhinneka Tunggal Ika, teman-teman sekalian. Ya, di burung Garuda itu ya, Garuda Indonesia. Ada tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Artinya gini, kita berbeda-beda tapi satu tujuan. Ya walaupun kita berbeda-beda, bedanya apa? Kita beda suku, beda ras, warna kulit, warna rambut, dan macam-macam gitu ya. Kulit kita ada di timur sana itu rambutnya kerintik, kita rambut lurus, ada mata sipit, ada mata bulat. Ya, itu kita satu semua, Bhinneka Tunggal Ika. Dan juga ya bagi kita baju tersebut itu kan hanya digunakan kalau kita lihat di internet teman-teman sekalian, kita juga cari suratnya. Itu sebenarnya dianjurkan hanya pada hari Rabu saja. Satu hari saja penggunaannya teman-teman sekalian. Ya, satu hari saja. Nah, jadi bagaimana pendapat Pak Pendeta di situ? Apakah memang tidak haram ya ketika kita bawa ke gereja ya? Tidak ya? Tidak. Tidak mempengaruhi iman kita juga? Enggak mempengaruhi. Ya? Oke teman-teman ya, itu ya, catat baik-baik ya. Jadi logo apapun, ya kayak di baju saya udah salib di sini tuh, ya itu tidak menandakan bahwa saya ini adalah seorang yang suci secara ini semua gitu loh. Ya, tidak. Tapi ini sebuah logo simbol kekristenan gitu. Nah, soal tadi apa yang disampaikannya teman-teman, perlu juga kita tanggapi. Sebenarnya rumit dan pusing seperti itu, dan juga perlu dibayangkan gitu loh. Ya, bahwa bagaimana nantinya kalau orang-orang tersebut pergi ke masjid menggunakan baju batik tersebut. Nah gini, kalau seandainya memang itu bertentangan ketika Anda pergi sembahyang ke masjid, tidak boleh ada logo salib, atau logo gereja, atau gambar apapun yang ini bertentangan dengan agama Islam, ya harusnya ya bukanlah, ya kan? Jadi ini digunakan untuk menciptakan namanya suasana indah dalam umat beragama di kantor Kemenak, sehingga tidak ada lagi perpecahan di situ. Oh kamu Islam, udahlah kamu urus sendiri. Oh aku Kristen, aku kelompok ini. Makanya terjadi namanya perkotak-kotakan, dan tentu masyarakat Indonesia pada umumnya juga nanti ya akan menjadi ada perpecahan ya. Kita bermusuhan dengan Islam sama Kristen, kita nggak boleh berkawan. Tapi kalau dari atas itu sudah membuat sebuah kebersamaan ini sangat mendatangkan dampak positif, nilai-nilai agama yang bagus terhadap masyarakat Indonesia. Jadi tetap kita berpegang bahwa agamamu, agamaku, agamaku. Tidak ada paksaan, kita tidak memaksakan orang harus ke gereja, harus apa, tidak gitu ya. Kita sama. Jadi yang terakhir Pak Pendeta, apa namanya itu tanggapan Pak Pendeta, dan juga mungkin poin penting yang harus disampaikan kepada Kemenak dengan cara mereka ini, hal yang baik yang mungkin Pak Pendeta dukung program daripada Kemenak ini. Tanggapan saya mengenai hal baju batik ini, itu tidak ada masalah kalau masuk ke Kristen. Kenapa? Karena itu hanya logo ya, sebenarnya tidak ada pikiran negatif. Justru ini sebenarnya kita bersyukur di Kemenak sudah mulai ada kerjasama yang baik untuk menjalin suatu hubungan yang baik, dan ketika mereka masuk ke kantor, jadi mereka merasa bahwa kita satu ya, satu Indonesia ya. Dan keduanya, kalau kita masuk ke logo, kita lihat kekristenan ya. Kalau kita masuk ke pasar ya, antara Kristen, Islam maupun agama yang lain, kita sama, udah rukun sebenarnya. Baik ke pasar kita belanja bersama-sama, baik di warung makan kita udah makan bersama-sama, beli baju
beli baju bersama-sama, justru sebenarnya kekristenan itu akan mempertanyakan kenapa? Karena kita lihat setiap makanan di kertasnya dikasih logo halal. Halal misalnya, ya. Misalnya seperti itu, Pak. Misalnya, Tapi kita ya. ke Kristen tidak ada keberatan. Ya. Bukan kertasnya, bukan logo itu yang penting. Ya. Yang penting itu adalah isinya. Iya. Iya. Ya, yang penting bukan racun. Penting Gitu. bukan racun. Jadi sebenarnya sudah ada kebersamaan dan Kristennya sudah mendukung, sebenarnya tidak ada masalah tentang logo sebenarnya, Ya, Pak. betul. Itu udah nyatu sebenarnya. Justru ketika Kementerian Agama membuat ini, Ya, kita justru dukung. lebih bagus. Lebih Artinya bagus. dari itu sudah bersatu, maka di bawah juga Harus pasti bersatu. Oke. Baik, teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Jadi pada prinsipnya Pak Pendeta pun mendukung program daripada Kemenak. Dan saya secara pribadi juga sangat mendukung 1000% lah. Saya dukung program Kemenak ya. Bukan hanya 100% lagi, 1000%. Kita aduh, karena ini sesuatu hal yang mendatangkan kebaikan dan juga kerukunan antar umat beragama. Karena Kementerian Agama harus berfungsi sebagai payung ya untuk mengayomi, untuk mendidik, mengarahkan ya umat beragama, Ya. baik itu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, Hindu, dan Konghucu. Ada 6 agama yang sudah diakui di Indonesia. Oke, luar biasa. Dan seperti itulah tanggapan kami dan juga Pak Pendeta dari apa yang kita sudah bahas kali ini, dan kiranya itu menjadi berkat. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Selamat melayani.